Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Salsabila Rizkina Fariska, kelas 5 dari SDN Karangmelok 1, Kecamatan Tamanan, membawakan cerita asal-usul Desa Karangmelok, bersumber dari buku Riwayat Desa Karangmelok, disusun oleh Ketua Tim Sudarsono Imam Sumentri. Teman-teman semuanya, perlu diketahui, saya anak asli Karangmelok yang terkenal dengan kuliner tahu Tamanan loh. Saya bangga kepada semua leluhur yang ada di Desa Karangmelok, baik yang sudah meninggal maupun yang masih sehat walafiat. Bagaimana dengan kalian? Bangga? Bangga. Bangga juga ya? Ya. Hai guys, kalian tahu arti Karangmelok dan bagaimana asal-usulnya? Tidak. Dengarkan ya, saya akan ceritakan kisahnya. Mau? Mau. Penduduk di desa kita ini ternyata tidak semua asli Karangmelok. Namun cerita masa lampau ternyata berasal dari Pulau Madura, yang penduduknya disebut suku Madura. Teman-teman tahu Pulau Madura? Tidak. Itu loh yang ada jembatan Suramadu yang sangat panjang dan sangat bagus. Ternyata dulu pulau ini tandus, kering karena banyak pegunungan kapur yang sulit ditanam. Hanya jagung dan ketela saja yang bisa hidup subur, dan penduduknya banyak yang bekerja sebagai buruh petani garam, yang hasilnya sangat memprihatinkan. Orang-orang Madura itu sangat pemberani dan terkenal sebagai nelayan yang handal dan gemar berpetualang, atau bahasa kerennya bereksplorasi. Mereka mengarungi lautan dengan perahu layar yang sangat sederhana untuk mencari dan menemukan daerah baru agar hidup lebih baik, layak, dan lebih makmur. Ternyata rombongan mereka berasal dari Pamekasan dan Sumeneb. Nah, singkat cerita, tiba-tiba sampailah di daerah Besuki. Masih semangat dengan ceritanya? Masih. Okelah, saya lanjutkan ya ceritanya. Ya. Perjalanan Besuki ke Karangmelok kira-kira 50 km, memakan waktu sekitar 18 jam. Pada tahun 1800 sampai 1900 belum ada jalan aspal maupun jembatan. Jadi rombongan mereka melewati jalan setapak dan sungai. Mereka saling menunggu di bawah gunung. Kata ketua rombongan, "Wow, ternyata rombongan kita banyak ya, seperti barisan arak-arakan. Bagaimana kalau gunung ini kita beri nama Gunung Arak-arak? Setuju?" Setuju. Ayo kita lanjutkan perjalanan lagi. Beberapa waktu kemudian, rombongan beristirahat. Mereka berteduh di bawah pohon beringin yang sangat besar dan rindang, yang akhirnya terkenal dengan nama Desa Wringin. Untuk selanjutnya, sampailah mereka di Desa Kelabang atau Kelabangan, yang artinya pintu masuk ke daerah selatan menuju ke Karangmelok, desa tercinta kita. Ternyata mereka merasa nyaman dan cocok di daerah ini, sehingga mereka mendirikan perkampungan. Pada tahun 1888,
masih zaman pemerintahan Belanda. Ada dusun kerajaan, Jawa, Andung, dan Nasar yang digabungkan menjadi satu desa. Halo guys, siapa yang rumahnya di dusun kerajaan? Saya. Khusus di dusun kerajaan ada cerita istimewa loh. Saya lanjutkan ya ceritanya. Ya. Zaman itu di dusun kerajaan berasal dari kata kerajaan. Disitulah pusat pertemuan dan pemerintahan. Ada sebuah pohon mangga yang sangat tinggi dan tua usianya. Diperkirakan usianya sudah ratusan tahun. Pada siang hari, pohon itu terlihat dari kanan kiri desa tetangga. Jika malam hari, pohon itu berkedap-kedip dan berkelap-kelip karena terkena pantulan sinar bulan dan bintang. Dari jauh terlihat sangat menarik perhatian dan menandakan bahwa di daerah ini terdapat perkampungan penduduk. Nah, dengan inspirasi itulah Bajio berkata, "Desa ini kuberi nama Karangmelo." Diberi nama apa, Mbak? Kuberi nama Karangmelo sebagai bukti sejarah untuk anak cucuku kelak. Karang yang berarti pekarangan atau sebidang tanah. Melo artinya bercahaya atau bersinar. Jadi Karangmelo artinya tempat yang bercahaya atau bersinar, mengandung harapan dan juga keinginan para leluhur di desa ini agar desa ini tetap bercahaya atau bersinar. Karena cahaya selalu dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi ini, para leluhur berdoa untuk keturunannya. Juga para pendatang dan musyafir yang lewat di desa ini. Semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin. Bukti kosakata dari Sumenep yang masih sering kita dengar yaitu pangapora atau ngapora. Dari Pamekasan yaitu gulenoon atau glenon. Sedangkan Kuanuun berasal dari suku Jawa. Nah, teman-teman, sekarang dengarkan pesanku ya. Ya. Pertama, kita harus bangga kepada semua leluhur yang ada di desa Karangmelo. Kedua, kita harus cinta kepada lingkungan serta masyarakat sebagai wujud kepada cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Ketiga, mari kita bangun desa Karangmelo ini dengan semangat belajar yang tinggi, bertakwa, dan juga berbakti kepada orang tua serta pada para guru kita. Oke? Oke. Sanggup teman-teman? Sanggup. Oke, sip. Mari kita tetap bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilipat gandakan rezekinya, juga dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa. Oh iya, dengarkan pantunku. Saya masih hafalkan perkalian. Di rumah Bu Guru